Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurani dari jurusan Manajemen dengan NIM 19059121. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir bisnis Fit Uang Snack. Yang pertama adalah latar belakang. Produk Fit Uang Snack merupakan salah satu usaha di bidang kuliner berupa cemilan. Karena kebiasaan masyarakat yang sangat suka mengkonsumsi cemilan, tak jarang masyarakat mengkonsumsi cemilan yang tidak menyehatkan bagi tubuh. Banyak cemilan yang dipasarkan disertakan dengan bahan pengawet agar cemilan tersebut bertahan lama. Sebenarnya, untuk bahan pengawet makanan tidak semuanya berbahaya, masih ada bahan pengawet makanan yang tergolong aman. Akan tetapi, ketika masyarakat mengkonsumsi secara terus-menerus cemilan tersebut, itu juga akan berdampak kepada kesehatan tubuh konsumen. Dengan permasalahan yang seringkali terjadi pada masyarakat, yaitu mengkonsumsi cemilan yang tidak menyehatkan, maka saya akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan usaha, yaitu cemilan keripik yang berbahan dasar tepung dan bawang, yaitu keripik bawang. Yang mana cemilan keripik bawang ini aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan pada proses produksi juga bersih dan higienis. Ini adalah mengenai visi, misi, dan tujuan usaha. Untuk visi usaha Uang Snack, menjadikan usaha Uang Snack sebagai cemilan yang berkualitas dan tidak membahayakan bagi masyarakat. Untuk misi, yang pertama, mengutamakan kepuasan dan kenikmatan kepada konsumen. Yang kedua, memberikan harga terjangkau. Yang ketiga, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Untuk tujuan usaha, mengetahui bagaimana usaha produk keripik bawang berjalan. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyukai cemilan. Yang keempat, mencari pengalaman dalam berwirausaha. Selanjutnya mengenai rencana pemasaran. Yang pertama adalah target pemasaran. Target konsumen dari Pickle Snack ialah masyarakat umum dan semuanya dapat menikmati keripik bawang ini. Yang kedua adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran pada produk Pickle Snack akan berfokus di daerah Kota Padang. Dan jika usaha ini semakin berkembang, maka akan lebih memperluas wilayah pemasarannya. Yang ketiga adalah situasi persaingan. Untuk pesaing, bisnis keripik bawang ini masih bisa dikatakan masih sangat sedikit pesaingnya, sebab kebanyakan para pelaku usaha lain hanya memproduksi keripik seperti keripik singkong, kentang, pisang, dan sebagainya. Jadi untuk keripik bawang masih sangat sedikit pelaku usaha lain yang memproduksinya di sekitaran daerah tempat saya tinggal. Jumlah dan harga produk. Harga jual pada produk keripik bawang ini yaitu satu bungkus keripik bawang dihargai dengan 10.000 per bungkus untuk ukuran jumbo dan 5.000 per bungkus untuk ukuran medium. Dan selama melakukan proses produksi dan proses pemasaran atau penjualan dalam 4 minggu terakhir, saya hanya menjual keripik bawang ukuran jumbo dihargai dengan 10.000. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan yang ada pada usaha Pickle Snack. Yang pertama adalah kenikmatan pelanggan adalah hal yang utama, bahan baku mudah didapatkan, makanan yang tidak akan pernah bosan untuk dinikmati, harga yang sangat terjangkau, dapat menerima pesanan dalam jumlah yang banyak, pesanan bisa diantar ke lokasi pelanggan, memiliki banyak varian rasa, dan penyajian yang higienis. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness pada usaha Pickle Snack, yaitu tidak adanya label halal. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity, yaitu melihat kepada masyarakat yang menyukai dan mengkonsumsi cemilan yang crispy dan kriuk, dan tidak hanya menyediakan rasa yang original, akan tetapi juga menyediakan berbagai varian rasa, sehingga menambah kenikmatan konsumen pada saat mengkonsumsi keripik bawang. Yang keempat adalah ancaman atau threat, yaitu sangat mudah dipublikasi oleh pihak lain atau mudah untuk ditiru. Selanjutnya adalah rencana produksi. Dalam perhitungan untuk memproduksi 20 bungkus keripik bawang dalam sehari, biaya modal dalam satu kali produksi tersebut diperlukan sebesar Rp100.500 dan untuk harga jual per bungkus Rp10.000. Jadi laba rugi sama dengan total penjualan dikurang modal, yaitu 10.000 dikali 20 dikurang 100.500, yaitu sama dengan 200.000 dikurang 100.500 sama dengan 99.500. Jadi ketika memproduksi 20 bungkus keripik bawang setiap harinya dan terjual habis,
maka akan mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 99.500. Berikut ini merupakan model bisnis kanvas usaha Pick1 Snack, yang mana pada saat melakukan pemasaran dan proses produksi, saya akan mengikuti perencanaan pada bisnis model kanvas ini. Dan berikut ini merupakan rangkuman target-target yang terrealisasi sesuai rencana dan tidak terrealisasi sesuai rencana menurut model bisnis kanvas. Yang pertama adalah key partners, yaitu terdapat toko atau warung yang mana terrealisasikan sesuai rencana, sebab dalam melakukan proses penjualan, saya juga berfokus untuk meletakkan produk Pick1 Snack di toko dan di warung agar penjualan tetap stabil. Yang kedua adalah terdapat teman-teman pergaulan, yaitu terrealisasikan sesuai rencana. Dalam proses penjualan produk, saya juga meminta bantuan kepada teman-teman untuk mempromosikan produk yang saya jual melalui media sosial mereka. Selanjutnya adalah terdapat key activities, yang mana pada bagian key activities ini terdapat menjual produk Pick1 dengan berbagai varian rasa, melakukan promosi di media sosial dan secara langsung, dan membuat perencanaan penjualan seperti marketing, pemasukan, dan pengeluaran. Dan semua tersebut direalisasikan sesuai rencana. Dan yang ketiga adalah terdapat value proposition, yang mana terdapat memberikan pelayanan yang baik, yang terrealisasikan sesuai rencana, memberikan varian rasa seperti pedas, manis, dan lainnya, terrealisasikan sesuai rencana, walaupun pada saat melakukan proses produksi akhir, saya hanya berfokus kepada dua rasa saja, yaitu original dan pedas. Harga terjangkau sesuai dengan rencana awal, dan tanpa pengawet sesuai dengan rencana awal. Ini adalah customer relationship, yaitu melakukan inovasi dengan memberikan berbagai varian rasa baru dan memberikan berbagai promo kepada para konsumen atau pelanggan. Dan semua tersebut direalisasikan sesuai rencana. Dan untuk promo kepada konsumen, saya memberikan gratis ongkir untuk khusus daerah Kota Padang. Ini adalah customer segment, yang mana pada customer segment ini terdapat anak-anak, remaja, dewasa, dan para pecinta cemilan keripik bawang, dan semua tersebut direalisasikan sesuai rencana. Contohnya adalah key resources, yang mana terdapat peralatan produksi, promosi, kemasan, dan bahan baku. Semua tersebut direalisasikan sesuai rencana dan tidak ada kendala pada sumber daya tersebut. Yang selanjutnya adalah channel, yaitu channel yang digunakan seperti media sosial seperti Instagram, terrealisasikan sesuai rencana, website tidak sesuai dengan rencana, dan bekerja sama dengan toko atau warung, terrealisasikan sesuai rencana. Contohnya adalah cost struktur. Terdapat seperti biaya peralatan, biaya promosi, biaya bahan baku, dan biaya transformasi. Semua tersebut terrealisasikan sesuai rencana karena dalam melakukan proses produksi memiliki modal yang cukup untuk memenuhi segala biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah revenue streams, yaitu penjualan Pick1 Snack, yaitu terrealisasikan sesuai rencana sebab dalam 4 minggu melakukan proses produksi dan penjualan cukup mendapatkan laba dan keuntungan. Selanjutnya adalah perkembangan bisnis yang tidak sesuai dengan rencana bisnis kanvas. Pada model bisnis kanvas, usaha Pick1 Snack yang tidak sesuai dengan rencana hanya satu, yaitu pada bagian channel, yaitu website, yang mana target perencanaan tersebut tidak dapat direalisasikan dan dilakukan. Sebab selama melakukan proses penjualan dan promosi, saya hanya berfokus kepada melakukan penjualan dan promosi melalui media sosial dan langsung meletakkan produk di toko atau warung. Jadi, untuk pembuatan website sendiri, saya masih belum terlalu memahami, dan usaha Pick1 Snack ini masih baru, dan alangkah baiknya saya lebih memfokuskan untuk melakukan promosi dan penjualan melalui media sosial dan secara langsung. Selanjutnya adalah revisi bisnis plan dan bisnis kanvas. Setelah saya melakukan analisis secara keseluruhan, saya tetap menggunakan bisnis plan yang sebelumnya dan model bisnis kanvas yang telah ada. Sebab semua rincian yang ada pada bisnis plan dan bisnis kanvas tersebut sudah sangat baik dan tidak perlu dilakukan perubahan. Ini hanya ada beberapa hal yang mungkin sedikit tidak terrealisasikan dengan baik. Tetapi hal tersebut tidak mengganggu pada saat melakukan proses produksi, penjualan, dan promosi. Dan proses produksi, promosi, dan penjualan tetap dapat dilakukan dengan baik dan optimal. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai laporan akhir bisnis produk Pick1 Snack.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.